Kalau kita digerakkan dalam kebaikan, kita harus sadar itu Allah yang memberi. Itu milik Allah, bukan punya kita. Kalau digerakkan kepada keburukan, kita harus keluar dari keburukan itu dengan minta ampun kepada Allah. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang itu bagaimana. Allah lah yang akan memutuskannya pada hari kiamat, jelas sekali. Tidak dizolimi kita sekecil apapun. Sekarang ini memang harus berperang, karena kebanyakan orang nggak mampu sabar. Karena apa? Nafsu yang luar biasa, tingginya kecanggihan dunia ini semua ingin memiliki. Maunya tidur yang enak, nyaman, makan yang enak, baju yang bagus, uang yang banyak, pasangan yang setia, nah, apalagi anak yang patuh. Itu mau kita kan, padahal kita disuruh ikut mau Allah. Ada masalah misalnya dengan teman, ada rasa marah karena kita diperlakukan atau dizolimi, kita harus bisa memaafkan orang itu. Kita dengan apa kesadaran? Dia diatur, dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Jadi kalau saya marah sama dia, berarti saya marah sama Allah. Jadi jangan takut kalau sakit itu nanti, sakit ini nanti jadi mati. Mati itu urusan Allah. Takutnya itu hanya kepada Allah. Nah sekarang ini kita banyak orang cengeng. Sakit sikit cari sembuh, bukan cari sadar. Harusnya kalau kita sakit cari sadar dulu. Ini kita sudah di ujung zaman. Jadi masanya berperang. Ini penunjuknya. Jadi berperang di ujung zaman ini. Ini yang saya ingatkan kembali, ini perang yang disebut dalam hadis itu yang dibilang perang tanpa senjata, tak berkuda dan tanpa busur, perang yang lebih besar daripada perang Badar. Inilah sekarang ini kita perangnya melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Ya. Jadi penjelasan yang ini, yang saya jelaskan kemarin, adanya alam ruh, alam jiwa, dan alam fisik kita ini. Nah, ini di sini, ini rasa sejati, kasih sayang, cinta, ini saya ingatkan kembali ya. Nah, inilah alam yang sebenarnya. Ini yang kita harus sadari, harus sampai di sini. Nah, kemudian di sini ada dua rasa. Rasa senang dengan tidak senang saja di alam jiwa. Kemudian ada secara fisik yang kita rasakan dari luar ini yang mempengaruhi kepada alam jiwa. Yang dari luar ini, dari fisik ini. Inilah tempelan-tempelan yang ditempelkan oleh iblis. Jadi susah, gelisah, marah, sedih, beban, kecewa, bangga, sombong dan sebagainya. Ini tempelan-tempelan ini kita harus berusaha menghilangkannya. Ya. Kalau masih ada, belum bisa, misalnya ini contoh, kita kan harus terbebas dari ini. Ada masalah misalnya dengan teman, ada rasa marah karena kita diperlakukan atau dizolimi. Kita harus bisa memaafkan orang itu. Kita dengan apa kesadaran? Dia diatur, dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah untuk menguji saya. Jadi kalau saya marah sama dia, berarti saya marah sama Allah. Jatuhnya ke sombong. Ya. Jadi kita itu harus terbebas dari ini semua. Marah, sedih, bangga pun tidak boleh. Karena apa? Apa yang kita miliki punya Allah semuanya.
Gerak ini gerak yang Allah berikan semuanya. Nah, ini kita harus terbebas ini semua. Kalau masih ada, belum bisa, kalau yang dekat bisa langsung kita usahakan bersihkan. Tetapi, ya, kalau ada dosa syirik, itu kita nggak bisa bantu. Kalau ada dosa syirik, kita nggak bisa bantu. Karena kata Allah, orang yang beriman tidak akan meminta ampunan untuk orang yang menyekutukan. Contoh aja Nabi Ibrahim. Walaupun ayahnya sendiri tidak boleh. Nah, jadi ini begini caranya. Jadi harus tobat dulu orang yang punya dosa syirik. Ya. Tobat yang sebenar-benar tobat. Ya, ini untuk membebaskan ini. Tapi kalau misalnya cuma sakit penyakit hati biasa, itu insya Allah mudah dibantunya. Ini paham ya, karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni selain itu untuk siapa yang dikehendaki. Jadi selain syirik itu diampuni. Jadi kalau dosa syirik tidak diampuni itu maksudnya kita kan masih hidup. Allah kan maha pengampun, maha bijaksana. Nah, tapi artinya kalau kita melakukan kesyirikan, dosanya tadi di dunia kita dipukul. Nah, walaupun kita sudah bertobat. Nah, jadi pukulan dunia ini kecil dibanding pukulan akhirat yang tidak ada hentinya. Nah, makanya kita harus menghindari syirik. Nah, baik, ini jelas ya. Jadi cara berperang tetap kita ini udah sering saya ulang lagi menggunakan pagar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, waktu kita mengucapkan subhanallah, ini harus dalam kesadaran kita, maha suci Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menggerakkan kehidupan dan kematian. Nah, ini dengan kesadaran kita. Begitu kita mengucapkan subhanallah, itu harus kesadarannya. Kemudian, waktu kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ini kan sebelah kanan. Nah, ini subhanallah walhamdulillah, segala puji milik Allah. Harta, tenaga, ilmu yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan, semua punya Allah. Ini harus dengan kesadaran, saya mengerjakan semuanya hanya karena Allah, karena saya diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ini harus tertanam kesadaran ini. Nah, ini saya jelaskan seperti ini dan saya tuliskan ini supaya apa? Jelas. Ya. Kemudian waktu mengucapkan wala ilaha illallah, tidak ada lain sembahan yang disembah kecuali Allah. Sembahan lain itu apa? Hawa nafsu, keinginan. Ini banyak macam-macamnya. Yang kepingin dihormati, yang kepingin seni, yang kepingin macam-macam, keinginan, nafsu. Nah, ini kita harus menjaganya dengan apa yang kemarin saya jelaskan, hubungan kepada Allah. Masih ingat ya? Hubungan vertikal, horizontal. Nah, kalau vertikal antara nafsu dan kebutuhan. Ya, nafsu dan kebutuhan. Kelalaian, lalai dan kesadaran. Nah, ini nafsu, kebutuhan. Ini yang harus kita jaga. Kita di sini. Di sini ada sifat malaikat. Ini syaitan.
Di sini ketaatan, di sini durhaka. Nah, ini yang kita harus pertahankan keseimbangannya. Jadi ini mungkin belum kalau belum jelas dalam menjaga ini. Misalnya ini dalam hal taat, kita maksud melakukan sholat, tambah lagi sholat sunat, itu kan taat. Ini juga jangan semuanya diikuti sehingga pekerjaan kita terabaikan. Nah, yang kewajiban lain terabaikan, yang sunat-sunat diikuti, yang kewajibannya terabaikan. Ini begitu juga. Ada kedurhakaan. Durhaka mana? Kalau kita mengikut syahwat, syahwat itu kan durhaka. Syahwat itu kecintaan kepada selain Allah, itu ke anak-anak, ke sesama. Nah, itu kan kedurhakaan. Tetapi ini kan ada pertimbangannya. Sampai di mana yang kita boleh? Ada batas-batas hukumnya. Nah, ini kita harus perhatikan. Nah, dan ini sudah ada batas-batas hukumnya. Nah, wala ilaha illallah, tidak ada lain sembahan yang disembah kecuali Allah. Ya Allah, hamba tidak mau menyembah hawa nafsu. Tidak mau menyembah hawa nafsu, maka tolonglah hamba agar teguh dalam pendirian. Menyembah itu mengikuti dengan tunduk patuh. Menyembah Allah berarti mengikuti Allah. Mengikuti Allah berarti mengikuti Al-Quran. Nah, jadi apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran itu tidak sedikit pun penolakan. Allahu Akbar. Ini sebelah sini. Sebelah kiri. Yang terjadi semua atas kehendak Allah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa sabar, syukur, dan mampu berjihad. Ini yang kita harus sadari ini ketika kita mengucapkan, jangan kosong. Subhanallah. Apapun yang kita hadapi, sadar bahwa semua diatur, dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah. Walhamdulillah. Semua milik Allah. Wala ilaha illallah. Tidak ada lain yang disembah kecuali Allah. Jadi ini kenapa di belakang? Sembahan. Kita ini hawa nafsu, masalah makan ataupun apa, mau senang-senang, ini pangkalnya belakang. Mengikuti tanah, mengikuti arah tanah. Ya. Tidak ada lain sembahan yang disembah kecuali Allah. Yang terjadi, udah. Nah, ini tadi pagarnya ini begini. Berarti kita sadar waktu kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini memang udah begitu. Harus sudah kita hafal, kita sadarkan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Nah, ini pagarnya. Jadi kalau mau berperang harus rajin buat pagar. Nah, kemudian baju besinya. Kenapa ini bentuknya seperti ini? Saya gambarkan. Nah, karena ini tandanya apa? Kita disuruh minta lebih, minta kurang. Dengan apa kejadian? Nah, waktu kita mengucapkan subhanallah, mohon kepada sutradara yang mengatur, yang mencipta, yang menggerakkan skenario kehidupan ini, supaya yang terjadi, yang ditetapkan adalah jalan untuk kita dapat taat. Jadi ingat, yang kita minta itu arahnya untuk ruh, untuk ketaatan ruh. Kebanyakan kadang kita kalau udah nggak ada lagi kekurangan harta, kekurangan makanan, baru minta. Padahal urusan dunia itu udah diatur. Ya. Nah ini ya. Karena ini urusannya hati, mintanya
untuk ruh. Ini nampak? Jadi kalau tadi di sini subhanallah, ini permintaan per waktu ya, per waktu. Jadi kita kan ada zikir pagi dan petang, itu maksudnya mau pagi atau petang kita minta sama Allah. Jadi ini alhamdulillah sebelah kanan. Permohonan agar gerak dan anugerah yang terjadi adalah sesuatu yang kita mampu untuk bersyukur dan itu diridhoi. Ya. Jadi waktu kita mengucapkan alhamdulillah, misalnya malam ini kita mohon kepada Allah, waktu kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, kalau Engkau menentukan malam ini kami mendapat rizki ilmu darimu ya Allah, hanya sebagian. Engkau tambahkan ya Allah, ilmu yang bermanfaat, yang lebih baik, masuk meresap dalam diri kami. Dan ya Allah, kalau ada keburukan-keburukan di antara akibat dari pertemuan kami, Engkau rubah ya Allah, supaya itu Engkau hilangkan, Engkau ampuni. Nah, kita minta seperti itu. Nah, ini pagar ya. Waktu kita mengucapkan wala ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi dalam berdoa, dalam berusaha, dalam berserah diri, tetap menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ya. Jadi kita dalam berusaha malam, apakah membuat sesuatu ataukah apa saja yang kita dalam berdoa, dalam berusaha dengan sesama, dalam berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah, itu tetap menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allahu Akbar. Ini permohonannya agar yang terjadi baik pagi maupun petang itu kita senang dan Allah pun senang. Artinya sama, kita ridho, Allah ridho. Itu permohonan. Jadi ini dalam namanya nih baju besi yang kita pakai. Jadi setelah buat pagar, buat baju besi. Untuk apa? Inilah untuk merendahkan hati. Karena tidak diterima ibadahnya orang yang sombong, menyombongkan diri. Kalau kita dengan menyadari ini, kan nggak merasa siapa, nggak ada apa-apanya, nggak punya saham apa-apa. Ya, insya Allah itu akan membuat kita la haula wala quwata illa billah. Ya. Ini jelas? Ya. Kemudian kita pakai juga senjata. Senjatanya apa? Dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan nama Bismi. Nama Allah Asmaul Husna. Pakai untuk semua pekerjaan yang sesuai. Karena Bismillah dipakai untuk semua pekerjaan. Allah Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Besar. Ar-Rahman itu hukum sebab. Mau bisa belajar, mau dapat usaha, itu hukum sebab. Ar-Rahman. Ar-Rahim, hukum akibat. Mau dapat akibat baik, berbuat baik. Nah, kalau di dunia berlaku dua hukum, sebab akibat. Ini udah saya jelaskan, tapi saya ulang lagi. Nah, kalau nanti di akhirat tinggal hukum akibat. Nah, jadi
kita pakai Asmaul Husna sesuai perintah. Apa yang kita butuhkan misalnya, kita masih suka nggak yakin, nggak kuat lah pendirian. Berarti kita minta kekuatan. Al-Qawi, Al-Matin. Langsung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada lain yang kusembah kecuali Allah. Baik dalam berdoa, dalam berusaha, dalam berserah diri. Yang saya ikut hanya Allah. Begitu. Jadi semakin kuat, semakin kita gunakan, maka semakin tajam senjata itu. Inilah utamanya zikir. La ilaha illallah. Paham ya? Jadi kalaupun kita lemah, kita sakit, kita apa, ini akan membantu. Tubuh kita ini sangat respon dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau itu dipahamkan, disadarkan. Karena sekarang ilmu dunia udah canggih, ilmu agama harus canggih, artinya semua harus dengan kesadaran. Nah, ini yang bentuknya seperti ini tadi. Ini ada satu lagi. Dalam menghadapi musuh. Ini yang seperti ini. Tapi dalam mencari kaum, ini artinya apa? Ini harus dengan kekuatan ya. Dalam mencari kaum, itu terus zikir tuh. Cari teman. Karena ini yang artinya menghadapi musuh, kita kan kadang sakit. Nah, itu apa yang datang? Musuh. Tapi dalam menjaga kondisi, ini terus saja. Jadi yang dibilang sholat do'in, sholat sepanjang waktu, terus. Jadi kalau di sini tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi ini terus saja kita baca. Artinya kita tawaf terus. Sehingga ini yang akhirnya kalau kita sudah paham ini, yang terbaca Allah, 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 itu udah paham, udah mencakup ini semua yang kita jelaskan tadi. Zikir Allah, Allah ini luar biasa, karena dia akan memenuhi seluruh sel-sel kita. Jadi kalau yang sudah penuh sel dengan kalimat Allah, itu contohnya apa? Rasulullah ketika dikejar oleh Yahudi. Waktu Yahudi mengacungkan pedangnya, wahai Muhammad, sekarang siapa yang mau menolong kamu? Rasulullah hanya menjawab, Allah. Jatuh pedang. Kenapa jatuh pedangnya? Padahal Rasulullah seperti kita, bukannya kebal. Jadi kalau dibaca fokus, paham, menyatakan dengan ini ya, dengan lisan yang disadari masuk ke dalam hati, timbul rasa. Ini akan timbul tenang dengan mengingat Allah. Jadi dengan mengingat Allah jadi tenang. Jadi Rasulullah itu memang sudah terpenuhi seluruh dirinya dengan kalimat Allah.
Nah, sehingga yang nampaknya Muhammad waktu itu, Nabi Muhammad kan dipanggil Muhammad. Nah, padahal yang bekerja Ahmadnya. Nah, ini nanti jadi panjang nih kan ceritanya kan. Nah, jadi intinya kalau sudah bekerja sama dengan Tuhan, pemilik alam, jadi nampaknya ya orang seperti kita. Nah, tetapi padahal yang dihadapi itu Sang Pencipta. Makanya pedang yang di tangan ini bisa jatuh, Yahudi itu. Jadi sampai sini ada pertanyaan belum? Nah, jadi kita umat akhir zaman, tadi judulnya kan perang di ujung zaman. Berarti kalau udah di ujung, namanya di ujung cuman sedikit lagi yang kita lewati. Umat maksudnya yang dilewati oleh umat tinggal sedikit lagi, nggak tahu di mana. Ya. Nah, inilah senjata yang saya sampaikan dan banyak lagi sebenarnya seperti senjata merah putih. Tahu senjata merah putih? Kau udah pernah saya jelaskan. Itu sangat bermanfaat. Nah, ini sekarang kita latihan ini dulu. Dari memang begitu. Apanya yang nggak kuat sekarang? Ya. Nah, ujian itu kan cuma dua ujian dari Allah. Senang dengan tidak senang. Kalau senang disuruh syukur. Kalau tidak senang disuruh sabar. Kalau nggak mampu sabar, baru berperang. Nah, sekarang ini memang harus berperang. Karena kebanyakan orang nggak mampu sabar. Karena apa? Nafsu yang luar biasa. Tingginya kecanggihan dunia ini semua ingin memiliki. Maunya tidur yang enak, nyaman, makan yang enak, baju yang bagus, uang yang banyak, pasangan yang setia, apalagi anak yang patuh. Itu mau kita kan? Padahal kita disuruh ikut mau Allah. Kenapa kita masih ngikuti nafsu kita? Nah, ini yang salah. Kenapa ngikuti nafsu? Nah, kata iblis aja, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian. Nah, kenapa? Dia memang udah pekerjaannya begitu iblis. Allah jadikan untuk menggoda. Nah, sedangkan kita diberikan nafsu, tapi kita diberikan akal. Nah, kenapa kita mengikut nafsu? Kata iblis, saya cuman mengajak kamu, mengatakan ini kamu mendengar, kamu mengikuti. Nah, jadi yang akhirnya salah manusia. Kenapa mengikuti selain Allah? Padahal yang kita berjanji senantiasa setiap hari, la ilaha illallah, tidak ada lain yang kusembah kecuali Allah. Kan betul-betul, tidak ada lain yang kusembah kecuali Allah. Ya Allah, saya cuma mengikuti Engkau ya Allah. Tapi kenyataannya apa? Ngikuti nafsu, keinginan sendiri. Nah, berarti kita udah apa itu?
Jadi memang makanya sehari senantiasa kita harus bertobat. Karena manusia itu tempat salah, tempat lupa. Sudah tahu kita harus hindari, tapi terbuat lagi, tobat lagi. Makanya perang akhir zaman. Nah, masih ada contoh. Selama belum ditutup contoh di Palestina, itu masih ada contoh, masih mudah. Nanti kalau udah ditutup contoh di Palestina, itu semakin payah. Karena apa? Orang nggak ada merasa lagi itu salah. Merasa itu semua sebagai karunia. Sehingga ya bersenang-senang dengan tanpa hak melewati batas. Kalau dikasih yang banyak, senang, bangga. Seolah-olah misalnya kita bisa sesuatu, cerdas, apa, seolah-olah punya sendiri. Kita dikasih kekayaan seolah-olah karena usaha kita. Lupa dunia ini dicipta, diatur, digerakkan oleh Allah untuk menjadi ujian bagi kita. Nah, ini bahwa dunia diatur, digerakkan oleh Allah. Ini banyak orang nggak percaya. Tidak ada perkara sekecil apapun itu yang milik manusia. Tidak ada. Tapi kita nggak menyadari. Nah, kalau ini ada masih keraguan, ini diperbaiki hatinya. Ya, jangan ada maksiat batinnya. Nah, dosa hati itu jauh lebih besar. Subhanallah. Nah, sampai kita paham, yakin, benar-benar diatur, kalau kita digerakkan dalam kebaikan, kita harus sadar, itu Allah yang memberi. Itu milik Allah, bukan punya kita. Nah, kalau digerakkan kepada keburukan, kita harus keluar dari keburukan itu dengan minta ampun kepada Allah. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang itu bagaimana. Allah lah yang akan memutuskannya pada hari kiamat, jelas sekali. Tidak dizolimi kita sekecil apapun. Dari penjelasan saya ini ada yang nggak paham? Jelas, alhamdulillah. Ya. Yang dah. Yang nyo dihafal dulu, dicermati, disadari. Lagi tanya pakai kue, nyo resep kue misal gula 4, telur 5, gitu misalnya kan. Itu kan udah kita baca, oh ini sekali buat, mungkin kita masih lupa, harus lihat resep lagi. Ini kayak gitu juga. Waktu kita ini lupa, tulis dulu, nanti baca lagi. Ulang lagi sampai ini memang udah melekat. Begitu kita ucapkan subhanallah, itu kita udah paham. Jadi nggak harus panjang, enggak. Paham. Maka zikirnya orang yang sudah dekat dengan hatinya, dengan ruhnya sendiri, ini udah lebih dekat, lebih cepat. Jadi memang harus dibuat resepnya tuh, tulis. Nah, sehingga itu ini kebutuhan kita. Jadi ini benar-benar kebutuhan. Karena kita ini
Yang namanya selamat iman, namanya surga, bukan harga murah. Bukan harga murah. Jadi Allah membeli dari jiwa-jiwa diri kita, harta, dengan bahwasanya, jadi harta kita, diri kita, jiwa kita dibeli oleh Allah, mau dibeli dari orang-orang beriman, yang bahwasanya gantinya, tukarnya itu adalah jannah. Nah, jadi jangan takut kalau sakit itu nanti, oh sakit ini nanti jadi mati. Oh, mati itu urusan Allah. Takutnya itu hanya kepada Allah. Nah sekarang ini kita banyak orang cengeng, sakit sikit cari sembuh. Bukan cari sadar. Harusnya kalau kita sakit cari sadar dulu, baru sembuh. Ya. Nah ini udah jelas ya. Nah, jadi diulang-ulang, resepnya itu diulang-ulang, dilihat, dipraktekkan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, tadi yang saya katakan kalau akhirat itu mahal, untuk dapatkan kebaikan di akhirat itu mahal. Dunia ini memang murah. Sebanyak manapun harta itu nilainya murah. Karena apa? Digunakan hanya sebentar saja. Nah ini kesadaran ini kita harus timbul. Sehingga betul-betul yang kita cari itu untuk pulang ke sana. Kobarkan di hati ini, untuk semangat. Untuk semangat mendekat ke Allah. Kalau di akhir ini, zaman ini, di ujung zaman ini, pegangannya Al-Quran, pegang kuat-kuat. Tapi semua kembali kepada Sang Pencipta, bagaimana Dia berkehendak. Jadi yang jangan lupa, tugas kita berdoa, berusaha. Jadi tetap Allah mengabulkan. Apa yang kita minta itu pasti dikabulkan. Enggak sekarang, nanti. Sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Jadi walaupun sekarang belum kita dapatkan misalnya kebaikan yang banyak atau apapun yang kita harapkan, untuk dunia, karena ini nilainya murah. Misalnya orang kan kepingin sehat, ingin beribadah nyaman. Nah, itu ingin kan? Kalau ingin masih dinafsu. Nah, kita sudah minta sama Allah, ya Allah, menjadi kebutuhan kita. Karena ibadah kan butuh. Ya Allah beri kekuatan hamba, ya Allah. Hamba bermohon supaya bisa mendekat kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita mungkin belum dikasih kebutuhan untuk sehat itu, masih dalam keadaan kurang sehat misalnya. Nah, tiba-tiba kita mengalami kembali kepada Allah sebelum kita mendapatkan itu. Kita akan dapatkan di sana kalau kita selamat iman kita, insya Allah. Nah, yang kita jaga adalah keselamatan. Mungkin malam ini sampai di sini dulu yang saya jelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, yang benar seluruhnya dari Allah, yang salah kurang menyenangkan ataupun tingkah laku saya yang kurang baik, itu dari saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf
kepada semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.